A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan mengkisahkan sedikit tentang Musa bin Nusair, sang penakluk Andalusia. Musa bin Nusair lahir pada tahun 19 Hijriah, seorang panglima besar yang disegani. Beliau juga ahli siasat perang dan lelaki yang bertekad bulat. Beliaulah yang memimpin armada laut kaum muslimin di zaman Muawiyah pada tahun 27 Hijriah untuk menaklukkan Cyprus. Dan setelah berhasil menguasai Cyprus, Musa bin Nusair membangun berbagai benteng pertahanan di dalamnya. Al-Baghawi menceritakan bahwasanya Musa bin Nusair menjabat sebagai gubernur wilayah Afrika pada tahun 79 Hijriah. Dan beliau berhasil menaklukkan kota-kota daerah yang sangat banyak di sana. Beliau juga yang berhasil menaklukkan negeri Andalusia, sebuah negeri di wilayah Spanyol yang memiliki banyak kota, desa, dan perkebunan. Seiring dengan masuknya Andalusia ke pangkuan negeri Islam, beliau menawan sejumlah besar musuh dan mendapatkan ghanimah yang tak terhitung banyaknya, dari emas dan permata yang tak ternilai. Adapun alat-alat perkakas dan hewan ternak sungguh di luar logika. Demikian pula dengan orang-orang jatuh sebagai tawanan demikian banyak jumlahnya. Belum pernah sejarah mencatat kaum muslimin mendapat tawanan yang demikian banyaknya. Ikhwatal iman, selain sebagai seorang pembebas, Musa juga seorang da'i yang ulung. Berkat jasanya, penduduk Maghrib yaitu Afrika Utara masuk Islam. Beliau, Musa bin Nusair, juga mengajari mereka tentang Al-Quran. Konon, setiap kali pasukan yang bergerak, mereka membawa ghanimah di atas punggung sapi. Saking banyaknya dan tidak mampu lagi diangkat oleh kendaraan. Selama periode pembebasan yang dilakukan oleh Musa, beliau tergolong panglima yang bernasib baik. Konon dikisahkan bahwasanya tatkala membebaskan Andalusia, ada seseorang yang berkata kepadanya, "Utuslah sejumlah pasukan bersamaku. Niscaya akan kutunjukkan kepadamu harta karun yang sangat besar." Maka Musa mengutus sejumlah pasukan bersama orang tersebut ke suatu tempat. Maka sesampainya di sana, orang itu memerintahkan pasukan agar menggali. Maka mereka pun menggali, hingga mereka menemukan sebuah ruangan besar yang berisi permata, yakut, zabarjud yang membuat mata-mata mereka terbelalak. Adapun emas, maka tidak bisa diceritakan lagi saking banyaknya emas tersebut. Ibnu As-Sakir meriwayatkan bahwa ketika Musa berkunjung ke Damaskus, Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala bertanya kepada Musa bin Nusair, "Wahai Musa, kejadian paling ajaib apa yang pernah Anda alami selama berperang di lautan?" Maka Musa pun mengisahkan sebagai berikut. Kata Musa, "Suatu ketika kami sampai di sebuah pulau. Di sana kami mendapati ada 16 buah kendi yang disegel dan dicap oleh Sulaiman bin Daud alaihissalam. Maka aku pun memerintahkan untuk mengambil 4 buah kendi darinya dan melubangi salah satunya. Maka setelah dilubangi, tiba-tiba muncullah sosok setan yang menepuk-nepuk kepalanya seraya setan itu berkata, 'Demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, aku takkan berbuat kerusakan lagi di muka bumi.' Kemudian setan tadi melihat-lihat di sekelilingnya dan berkata, 'Mengapa aku tidak mendapati kemegahan Sulaiman dan kerajaannya?' Lalu setelah berkata seperti itu, sesaat kemudian setan itu pun menghilang. Maka kata Musa, aku perintahkan agar ketiga sendi sisanya dikembalikan di tempat semula." Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Musa bin Nusair selain juga panglima hebat, Musa bin Nusair juga seseorang yang soleh dan penuh tawakal kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika suatu hari, Afrika mengalami paceklik, beliau memerintahkan kaum muslimin untuk melakukan sholat istisqa, yaitu pada tahun 93 Hijriah. Usai sholat, beliau keluar menemui orang-orang dan memisahkan antara yang muslim dan yang kafir dhimmi. Demikian pula dipisahkan antara induk binatang dan anaknya. Kemudian memerintahkan agar orang-orang meratap dan menangis keras sambil terus berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala hingga menjelang siang hari. Baru kemudian Musa bin Nusair beliau turun dari mimbarnya. Maka seseorang berkata dari mereka, "Tidakkah engkau berdoa untuk Amirul Mukminin?" Maka Musa menjawab, "Di tempat seperti ini, yang layak disebut hanyalah Allah Azza wa Jalla." Maka setelah Musa bin Nusair mengucapkan itu, Allah pun menurunkan hujan, subhanallah. Kemudian juga, di akhir pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik, Musa berkunjung ke Damaskus, ibu kota Daulah Bani Umayyah. Ia masuk ke sana pada hari Jumat, tatkala Walid sedang berkhutbah di atas mimbar. Saat itu, Musa mengenakan pakaian yang indah dan tampil dengan sosok yang indah pula.
Tatkala ia masuk masjid, masuk pula bersamanya 30 anak putra para raja yang berhasil ditawannya beserta sejumlah orang Spanyol. Musa memakaikan mahkota di atas kepala mereka yang diiringi dengan sejumlah khadam dan persiapan yang megah. Ketika Walid menyaksikan hal tersebut di tengah-tengah khutbahnya, Walid pun ia terdiam dan tercengang, yaitu saat melihat pakaian sutra dan perhiasan permata yang dikenakan para putra raja tersebut. Lalu kemudian datanglah Musa bin Nusair seraya mengucapkan salam kepada Walid. Sedang ia tetap berada di atas mimbarnya, lalu Musa memerintahkan mereka agar berdiri di kanan dan kiri mimbar. Maka Walid pun mengaturkan puji syukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas karunia dan pertolongannya hingga memberinya kekuasaan yang demikian luas. Ia berdoa dengan panjang yang diselingi puji syukur hingga waktu Jumat pun berlalu. Maka ia pun turun dari mimbar dan sholat bersama kaum muslimin. Usai sholat, ia memanggil Musa bin Nusair dan memberinya penghargaan besar dan harta yang melimpah. Demikian pula Musa, ia datang dengan membawa harta yang melimpah pula, yang diantaranya ada meja makan Nabiullah Sulaiman alaihissalam bin Daud alaihissalam. Konon di atas meja itulah Nabi Sulaiman makan. Meja itu terbuat dari campuran emas dan perak yang bertahtakan 3 lapis mutiara dan permata, sesuatu yang tidak pernah dilihat sebelumnya. Musa bin Nusair mendapatkan meja tersebut di kota Toledo, sebuah kota tua di Andalusia, Spanyol. Konon dikisahkan bahwa Musa pernah mengutus anaknya yang bernama Marwan dengan sejumlah pasukan hingga mereka berhasil menawan 100.000 orang. Lalu juga mengutus keponakannya dengan sejumlah pasukan lain dan berhasil menawan 100.000 orang lagi dari suku Barbar. Maka ketika ia menulis surat laporannya kepada Khalifah Walid dan menyebutkan di sana bahwa 1/5 dari ghanimahnya adalah 40.000 orang tawanan, orang-orang berkomentar, bodoh sekali dia, bagaimana mungkin 1/5-nya adalah 40.000 orang? Lalu omongan itu pun sampai kepada telinganya Musa. Maka Musa pun mengiringkan 40.000 orang tawanan yang merupakan 1/5 dari seluruh tawanannya. Maka orang-orang pun kaget. Sungguh belum pernah terdengar dalam sejarah Islam jumlah tawanan sebesar yang didapatkan oleh Musa bin Nusair. Ikhwatal iman, selama pembebasan Andalusia, Musa banyak menyaksikan keajaiban. Musa bin Nusair pernah mengatakan, "Andai saja orang-orang menurut kepadaku, niscaya akan kupimpin mereka untuk menaklukkan kota Rumia, yaitu kota terbesar di Eropa, hingga Allah Tabaraka wa Ta'ala membebaskannya lewat tanganku, insya Allah." Dalam kunjungannya kepada Khalifah Walid, Musa membawa bersamanya 30.000 orang tawanan selain yang kita sebutkan di atas. Dan itu adalah ghanimah dari peperangan terakhirnya di wilayah Maghrib. Saat itu, ia datang membawa harta, pusaka, mutiara, dan permata yang tak terhingga dan tak terlukiskan. Semenjak itu, Musa tetap tinggal di Damaskus hingga Walid wafat. Kemudian Walid digantikan oleh Sulaiman bin Abdul Malik. Akan tetapi justru Sulaiman bin Abdul Malik mengkritik Musa dan memenjarakannya di istana, sembari ia menuntut sejumlah besar harta darinya. Musa tetap berada dalam tahanan Sulaiman hingga Sulaiman berangkat haji pada tahun 98 Hijriah dan membawa Musa bersamanya. Maka Musa akhirnya wafat di Madinah atau di Wadil Qura dalam usia mendekati 80 tahun. Ada pula yang mengatakan bahwa Musa bin Nusair wafat pada tahun berikutnya. Wallahu alam, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati dan memaafkannya dengan kasih sayangnya. Amin. Demikianlah ikhwatal iman sekelumit tentang biografi Musa bin Nusair, sang pembebas besar, sang penakluk Andalusia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memunculkan kembali orang-orang hebat sepertinya dari generasi kita dan mengembalikan kejayaan kaum muslimin melalui tanah mereka. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.